Halo, selamat pagi adik-adik remaja. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu khusus kelas remaja. Marilah kita memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Memuji Tuhan Selalu. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bertemu lagi di kelas remaja untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari siapkan persembahan kita. Kita berikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yang sudah siapkan persembahannya di rumah bisa sambil menyanyi dan berikan persembahan. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Sekali lagi, kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalian kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, berkati mama papa yang berikan kami uang, berikan mereka hidup dan umur panjang, berkat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga akan membaca dan belajar firman Tuhan di pagi ini. Bapa, berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan belajar tentang Lazarus dibangkitkan. Dari kitab Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44 itu. Itu panjang, ada 44 ayat. Adik-adik bisa baca di rumah. Tapi di pagi ini Kakak Darius akan baca ayat 5, ayat 41, ayat 5, ayat 41 dan ayat 25. Jadi ayat 5, ayat 41 dan ayat 25. Oke? Kakak Darius akan baca ayatnya yang ke-5 dulu, adik-adik bisa lihat. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus.
Lalu ayatnya 41. Ayat 41 41. Oke. Oh maaf, ayat 25 dulu. Ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Ayat 41. Ini kata Yesus. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Ayat 42. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi ayat ke bawah adik-adik bisa baca. Lalu Tuhan Yesus panggil, "Lazarus, keluar, bangkitlah." Lalu Lazarus yang sudah mati 4 hari bau keluar, hidup. Nah, hari ini kita akan belajar ada 2 hal. Yang pertama, bahwa Lazarus, Marta, Maria, dan Lazarus itu Tuhan Yesus kasihi. Itu. Jadi ceritanya waktu Marta titip pesan sama orang, "Kau tolong kasih tahu Tuhan Yesus kah bahwa Lazarus yang kau kasihi sakit." Lalu orang itu datang, lalu kasih kabar ke murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kasih tahu, "Tuhan Yesus, Lazarus yang kau kasihi sakit." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan bagi Allah." Lalu Tuhan Yesus tunggu 2 hari di situ, tinggal di situ 2 hari. Biasa kan kalau kita, "Aduh, ini orang yang saya kasihi sakit, aduh saya harus pergi cepat." Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Lalu dia tunggu sampai 2 hari, lalu dia bilang, "Mari kita kembali, kita ke sana, ke kampungnya Lazarus, Maria dan Marta." Lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang begini, bahwa Lazarus itu dia sekarang sedang tidur. Tidak ada yang kasih tahu bahwa Lazarus mati, tidak ada berita yang hanya datang waktu itu bahwa Lazarus sedang sakit. Setelah 2 hari, Tuhan Yesus bilang, "Mari kita pergi karena Lazarus sedang tidur. Saya mau kasih bangun dia." Lalu di situ membuktikan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Lalu murid-murid bilang, ada murid yang bilang, "Bah, Tuhan Yesus kalau Lazarus tidur berarti nanti kan dia sembuh dong, dia tidak sakit lagi." Tapi Tuhan Yesus mengerti bahwa mereka tidak tahu. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Lazarus sudah mati, saya harus ke sana." Nah, dong pergi ke sana, sampai di kampungnya, di sana di kampungnya Lazarus, Maria dan Marta. Marta dengar bahwa ada Tuhan Yesus datang, tapi belum sampai ke rumahnya Marta, Maria dan Lazarus. Terus dia pergi di mana Tuhan Yesus ada di situ. Lalu Marta bilang, "Tuhan Yesus, Tuhan, saya punya saudara laki-laki, Lazarus tidak akan mati kalau kau di sini." Lalu Tuhan Yesus bilang sama Marta, itu yang 41. Tuhan Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Lalu Marta menjawab, "Ya, saya percaya bahwa engkau anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, dan yang akan datang ke dalam dunia." Nah, di situ pelajaran kedua yang kita belajar, selain pertama tadi Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, juga Maria dan Marta, sehingga Tuhan Yesus mau datang untuk melihat kondisi Lazarus meski Lazarus sudah mati. Terus yang kedua, bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan sama Marta bahwa saya ini kebangkitan dan hidup. Meski saudaramu mati, nanti dia hidup lagi. Tapi Marta bilang, "Saya percaya Tuhan bahwa engkau itu Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan datang." Nah, di situ Marta dia menempatkan Tuhan Yesus. Waktu dia bilang gini, "Tuhan, kalau engkau datang, pasti Lazarus tidak akan mati."
Nah, dia menempatkan Tuhan Yesus di masa yang lampau. Artinya bahwa Tuhan, kalau Tuhan datang, kalau Tuhan begini, pasti tidak akan terjadi. Terus dia juga menempatkan Tuhan Yesus di depan, di masa yang akan datang. Tadi kan masa lampau, terus di masa yang akan datang. Ya Tuhan, saya tahu bahwa Engkau Mesias. Dia tidak menempatkan Tuhan di masa sekarang. Tuhan mau Marta tahu bahwa saya ini kebangkitan dan hidup. Dalam bahasa Inggris dibilang I am the resurrection and the life. I am, bukan I was. Kalau yang belajar bahasa Inggris bilang I was, itu berarti saya dulu. Kalau Tuhan Yesus bilang I was the resurrection, saya dulu berarti. Tapi Tuhan Yesus bilang I am, berarti saya sekarang kebangkitan. Tuhan Yesus tidak bilang I will be the resurrection. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus tidak mengatakan saya akan menjadi kebangkitan, tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang I am. Berarti kalau yang belajar bahasa Inggris I am, itu berarti to be, sekarang. Berarti saya sekarang adalah kebangkitan. Nah, itu yang kedua kita belajar. Terus yang ketiga, itu di situ, di peristiwa itu, setelah itu sebelum yang ketiga, setelah itu Marta panggil Maria. Dia lari ke rumah Maria, Tuhan Yesus panggil. Maria datang. Maria lihat, memandang Yesus, lalu Maria tersungkur di bawah kaki Yesus. Nah, adik-adik, ini memandang bukan hanya pandang begini. Tidak. Di dalam bahasa, kakak harus cari-cari di dalam bahasa Yunani, karena bahasa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, sedangkan bahasa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Nah, di dalam bahasa Yunani itu kata memandang itu artinya horao. Horao itu memandang dengan penglihatan rohani dari dalam. Jadi Maria dia memandang Tuhan dengan mata rohaninya, dengan imannya. Sebelum peristiwa kematian Lazarus, kalau adik-adik baca di Lukas 10, itu Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar terus perkataan Yesus. Marta sibuk-sibuk, waduh Tuhan tolong bilang Maria bantu saya untuk layani kau kah. Tapi Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau terlalu sibuk sekali menyibukkan dirimu, membuat dirimu khawatir. Hanya satu yang perlu dan Maria sudah pilih, yaitu yang tidak akan diambil darinya, yaitu duduk di bawah kaki Yesus, mendengar perkataan Yesus. Dan Maria dengar, dan itu menjadi iman buat Maria. Jadi waktu Maria memandang Yesus, dia memandang dengan iman. Lalu dia tersungkur di bawah kaki Yesus, dia menangis. Perkataan yang sama dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau datang, pasti saudaraku tidak akan mati. Pasti saudaraku tidak mati. Lalu Tuhan Yesus menangis. Setelah mendengar perkataan Maria dan memandang orang-orang di sekitar Maria, lalu Tuhan Yesus di situ bilang, masih apa bahasa Indonesianya itu kakak Darius ada tulis. Masgula, agak susah. Masgula itu kalau dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya marah sekali. Tapi Tuhan Yesus dia marah, dia menangis. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena Tuhan Yesus marah, dia marah sekali karena dosa itu membawa kematian, membawa sakit dan membawa kematian. Itu oleh Donald Arthur Carson, itu dia bilang, jika Tuhan Yesus marah dalam ayat ini, dia marah terhadap dosa, penyakit, dan kematian yang merusak dunia ini. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama dari kata masgula itu, Tuhan Yesus marah karena dosa membawa kematian, dosa membawa sakit, kematian, dan kehancuran dunia ini. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus marah karena di ayat 37 kalau tidak salah itu, orang-orang ada yang mengejek, masa orang lain dia bisa bikin sembuhkan masa Lazarus. Kita lihat, mereka tidak percaya. Jadi ada dua hal yang bikin Tuhan Yesus rasa masgula, rasa marah. Yaitu yang pertama karena dosa itu dia membawa kehancuran, bahkan kematian. Yang kedua, Tuhan Yesus marah karena orang-orang di sekeliling situ tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus ayat ke-41 itu yang terakhir, Tuhan Yesus bilang, Bapa, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, selalu mendengarkan aku. Tapi sekali lagi, Bapa,
aku mau katakan bahwa mau minta sesuatu, bahwa biar orang-orang di sini tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Kalau adik-adik baca sebelum kakak Darius tutup, kalau adik-adik baca di ayat 1 sampai 44 itu ada 7 kali. 7 kemana? Ya 7 kali Tuhan Yesus ada 7 kali perkataan percaya, 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 percaya. 7 kali. Jadi pelajaran hari ini yang ketiga yaitu Tuhan mau kita percaya. Apapun kondisinya kita, apapun yang kita alami, Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Di waktu waktu Allah bertemu dengan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam semak-semak yang terbakar itu, dalam bahasa aslinya itu Musa bilang begini, Tuhan, kalau saya bilang kepada bangsa Israel, siapakah nama Allah? Lalu Allah bilang begini, kasih tahu mereka bahwa aku adalah aku. I am. Jadi aku adalah aku itu seperti cek kosong. Jadi aku adalah ya aku. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah kesembuhan. Aku adalah juru selamat. Aku adalah lalulah. Apa yang kita butuhkan? Tuhan jadi seperti apa yang kita percayai. Kalau kita butuh kesembuhan, aku adalah kesembuhan. Kalau kita butuh keselamatan, aku adalah keselamatan, kata Tuhan. Kalau kita butuh penguatan, aku adalah penghibur. Itu yang kenapa Allah mengatakan aku adalah aku. Nah, jadi hari ini kita belajar pertama, Maria, Marta, dan Lazarus dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yesus marah sekali kalau orang-orang tidak percaya, dan kalau orang tidak percaya, pertama dia marah, yang kedua dia sedih. Dan yang ketiga, dia mau menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar kebangkitan. Terakhir, kakak Darius baca ayat Yohanes 17. Adik-adik bisa lihat Yohanes 17. Ya, buka cepat. Yohanes 17. Kakak Darius ayat berapa? Yohanes 17 ayat 3. Siapa sudah dapat? Ya, kakak Darius sudah dapat. Yohanes 17 ayat 3 dibilang begini. Dan inilah hidup yang kekal itu, hidup yang kekal. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Bapa satu-satunya, hanya satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenal bukan hanya kenal saja, oh saya kenal, oh ini, tapi kenal di hati, menaruh kepercayaan pada Dia, bahwa Dia kebangkitan kita dan Dia hidup. Baik di dunia ini maupun yang akan datang. Oke. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akan berdoa buat adik-adik yang belum pernah menaruh kepercayaan sama Yesus. Selama ini hanya tahu, oh Yesus itu, oh iya, tapi belum pernah menaruh percaya sama Yesus. Nanti kita berdoa sama-sama. Ikuti doa kakak Darius untuk menaruh kepercayaan sama Yesus. Mari kita berdoa. Adik-adik di rumah yang mau menaruh percaya sama Yesus bisa ikuti doa kakak Darius. Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus untuk mati bagi saya di kayu salib, menebus semua dosa saya. Terima kasih Bapa. Engkau juga membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga tanpa dosaku. Terima kasih Bapa. Hari ini saya menaruh percaya saya kepada
Yesus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami dan kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau kebangkitan dan hidup kami. Meski ada hal-hal yang kurang dari diri kami, Engkau akan menghidupkan itu dan membuat kami sama seperti gambaran-Mu ya Bapa, gambaran anak-Mu yaitu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kita menyanyi lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Terima kasih kami sudah beribadah. Terima kasih Bapa. Bapa memberkati kami semua dalam kasih karunia-Mu. Berkati setiap kami, berkati kakak pengasuh kami, orang tua kami, adik-adik kami, oma opa kami, semuanya Tuhan berkati. Lindungi kami dari virus corona dan sembuhkan setiap orang-orang yang kami kasihi, yang kami kenal dari virus ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan pulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah beribadah kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita adik-adik. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.